Nama saya Rian Dadiansyah, NIM 2119260. Di sini saya dari kelas tafsir Tarbawi A, kelompok H, yang akan membahas mengenai kedudukan. Terkhusus untuk saya akan poin H4 dan H5, yaitu materi patuh kepada kedua orang tua dan dialog suatu masalah. Terkait materi patuh kepada kedua orang tua, ada kaitannya dengan surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 102. Untuk kelanjutannya akan saya bahas yang pertama mengenai asal-usul kata patuh kepada kedua orang tua. Patuh kepada kedua orang tua secara bahasa Arab dikenal dengan kata birrul walidain. Birrul walidain sendiri terdiri dari dua kata, yaitu al-birru dan al-bir dan al-walidain. Birrul walidain adalah berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, mengasihinya, menyayanginya, mendoakannya, taat dan patuh kepada apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai. Hukum birrul walidain sendiri itu wajib, dan Allah menerangkan bahwa mematuhi kedua orang tua sama dengan mematuhi dan menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan materi kali ini, terkait patuh kepada orang tua, ada kaitannya dengan ayat suci Al-Quran, yaitu surat As-Saffat ayat 100 sampai 102. Yang ayatnya sebagai berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني يذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله العظيم. Ya, dari pembacaan ayat suci Al-Quran barusan, yaitu Quran Surat As-Saffat ayat 100 sampai 102, dalam tafsirnya, tafsir Al-Azhar, di sini menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera dikaruniai anak, karena telah bertahun-tahun menikah dengan Siti Sarah, namun belum kunjung juga dikaruniai anak. Kemudian Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menikahi dayangnya, yaitu Siti Hajar, agar nantinya Nabi Ibrahim dapat karunia anak, karena Siti Sarah di sini dalam kondisi mandul. Kemudian dengan persetujuan dari istrinya tersebut, Siti Sarah tersebut, akhirnya Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar, dan kemudian tak lama Hajar hamil, kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Ismail. Kemudian dalam ayat selanjutnya diterangkan bahwa dapat kita bayangkan betapa hebatnya Nabi Ibrahim dalam menghadapi hidupnya, kesabarannya dalam menantikan seorang anak sangat luar biasa. Setelah mengembara berpuluh-puluh tahun meninggalkan kampung halamannya, yaitu di Palestina, hijrah dari Palestina ke Makkah, beliau setelah bertahun-tahun, yaitu setelah 80-an tahun, akhirnya dia dikaruniai oleh seorang anak. Nabi Ibrahim sangat gembira sekali setelah dia anugerahi anak laki-laki. Disebut di ujung ayat, sifat anak itu yaitu halim, yang dapat dijadikan sebagai penyebar. Sebagaimana Nabi Ibrahim sendiri pun punya akhlak halim, yaitu sangat sabar dan tenang menghadapi berbagai kesukaran dalam kehidupannya dan dalam penderitaan hidupnya. Implementasi dari surat As-Saffat ayat 100 sampai 102 yaitu mengajarkan kita bagaimana membangun harkat dan martabat manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjadikan kita sadar dan semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta patuh kepada kedua orang tua.
Yang ketiga, kecintaan seseorang akan nampak jelas terhadap suatu ataupun seseorang ketika ia mampu mewujudkan cinta tersebut dalam bentuk sebuah pengorbanan, baik pengorbanan dalam bentuk materi, jiwa, harta, maupun dalam bentuk ruhani seperti kepatuhan dalam sebuah ibadah sebagai ekspresi cinta terhadap Tuhannya. Aspek tarbawi dari ayat tersebut yaitu semakin patuh dan tunduk pada Allah yang Maha Esa, mematuhi segala yang diperintahkan kepada orang tua, dan menjalankan tugas-tugas yang diperintahkannya. Dalam buku menceritakan keteguhan Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail walaupun merasa berat, akan tapi beliau sangat tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Bisa kita bayangkan bersama bahwasanya Nabi Ibrahim menunggu berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan seorang anak. Kemudian dia sangat gembira dan sangat mencintai anaknya. Namun Allah mengujinya dengan membuat Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, dan karena kepatuhannya dan karena kecintaannya kepada Allah, beliau mengorbankan kecintaannya kepada anaknya dan menyembelih anaknya. Karena sifat Ismail pun sebagai seorang nabi yang sangat luar biasa, beliau ikhlas karena itu perintah Allah, dan Nabi Ismail pun mau disembelih oleh ayahnya, walaupun hikmahnya Nabi Ismail di situ digantikan dengan seekor kambing. Kemudian dalam materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dialog suatu masalah yang terkait dengan Quran surat Yusuf ayat 4-5. Pada surat Yusuf ayat 4-5, di situ menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf. Ketika beliau bermimpi, dia melihat 11 bintang dengan rembulan serta matahari bersujud kepadanya. Kemudian dia menceritakannya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Yakub berkata kepada anaknya, Nabi Yusuf, "Janganlah kamu menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, karena ditakutkan nanti saudara-saudaramu akan dengki dan akan membuat suatu keburukan untuk membinasakan Nabi Yusuf." Ini menunjukkan bahwasanya mimpi seorang nabi itu adalah wahyu, itu adalah ilham, itu adalah petunjuk dari Allah. Bahwasanya Nabi Yusuf saat itu sudah mulai Allah perintahkan untuk menjadi seorang nabi, untuk menjadi pemimpin. Dan Nabi Yakub karena beliau seorang nabi, beliau tahu akan arti mimpi tersebut. Mimpi menuntut pandangan hidup orang beragama merupakan kenyataan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Berdasarkan sabda dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Aisyah, istri Rasulullah SAW, yang bunyinya, mulai sekali turun wahyu kepada Rasulullah ialah mimpi yang benar. Maka tiap-tiap mimpi itu datang, dia menyinari laksana cahaya subuh. Kemudian dalam Quran surat Yusuf ayat 45 yang berbunyi seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق الله العظيم. Dalam tafsirnya menceritakan bahwasanya yang ayat keempat ini menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf kepada ayahnya. Seperti yang saya telah ungkapkan tadi, bahwasanya Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, "Sungguhnya aku melihat dalam tidurku 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadaku." Ayahnya tahu bahwa ini adalah mimpi ilham, bukan sebagai perintah tidur atau pengantar tidur atau bunga tidur saja yang ditimbulkan oleh lintasan pikiran contohnya. Dan Nabi Yusuf akan menjadi seorang yang sangat penting dan punya kekuasaan. Ia akan memimpin keluarganya, bapak, ibu, hingga saudara-saudaranya.
Namun Nabi Yakub khawatir jika saudaranya mendengar apa yang telah dia dengar dari anaknya dan memahaminya, mereka akan mendengki Nabi Yusuf dan berupaya untuk membinasakannya. Oleh karena itu, beliau melarang Nabi Yusuf untuk menceritakan mimpinya kepada mereka. Tafsir yang ayat kelima, di sini ayah Nabi Yusuf melarang menceritakan mimpinya kepada saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Hai anakku, janganlah kamu menceritakan apa yang kamu lihat dalam mimpimu kepada saudara-saudaramu." Karena aku khawatir mereka akan mendengkimu, lalu ia berupaya membinasakanmu dengan suatu rencana yang mereka atur dalam pikiran dan pendapat mereka. Beliau berkata, sesungguhnya setan itu benar-benar telah menyatakan kepada manusia. Karena itulah hati-hati, jangan-jangan setan itu menggoda saudara-saudaramu, lalu mencelakakanmu karena kedengkian mereka mendengar cerita dari mimpimu. Sebab setan akan segera memutuskan hubungan manusia ketika ada penyebab yang menimbulkan hawa nafsu. Terlebih dengki memang sudah menjadi naluri dan fitrah manusia. Dalam hadis pun ayatnya diperkuat. Jadi hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku pernah mengharapkan dapat bertanya kepada Rasulullah SAW apa yang dapat menyelamatkan kita dari tipu daya setan. Namun Abu Bakar menyela, aku pernah menanyakan hal itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesuatu yang dapat menyelamatkan kalian adalah kalimat yang aku perintahkan pamanku untuk mengatakannya, namun ia enggan mengucapkannya." Aspek tafsir terbawi dari ayat tersebut yaitu wajib bagi seorang menghindari sebab-sebab yang mendatangkan keburukan dan menyembunyikan sesuatu yang dikhawatirkan dapat mendatangkan kemudaratan. Yang kedua, keharusan mengingatkan seseorang tentang sesuatu yang dibenci yang disampaikan dengan jujur dan sebagai nasihat agar baginya atau bagi yang lainnya. Yang ketiga, ujian dan cobaan jika dihadapi dengan kesabaran akan membuat kebahagiaan. Yang keempat, sikap jiwa besar maupun memaafkan orang yang bersalah dapat menumbuhkan benih indah sebuah persaudaraan. Yang kelima, memanfaatkan kelebihan yang dimiliki sebagai sarana berdakwah dan memberikan jalan kemudahan. Yang keenam, tidur dan mimpi sebenarnya merupakan salah satu jalan memperoleh kebenaran untuk sebagian orang tertentu. Mimpi yang baik berasal dari Allah. Yang ketujuh, orang tua harus menjalin hubungan erat dengan anak-anak mereka, akan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada keduanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nanti untuk selebihnya akan disampaikan oleh teman-teman yang lain, dan mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.